الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita sapa dulu guru-guru kita yang luar biasa. Ada Ustadz Maulana. Apa kabar Ustadz? Baik, Sehat, Masya saya mau Allah. nanya lagi, Kenapa? kabar anaknya Mikdad? Alhamdulillah baik Ustadz. Pernah marah sama anak? Nah itu dia, pernah dan suka nyesel banget. Ustadz pernah nggak marah sama anak? Nggak pernah. Nggak pernah, Masya Allah. Gimana ya? Nggak pernah marah sama Aku anak. jadi penasaran ya. Udah deh, aku lanjut sapa dulu ya. Ada guru kita, Ustadz Ahmad kan, Masya Allah. Apa Masya kabar Allah, nih? Udah lama nggak ketemu. alhamdulillah. Masya Allah, sehat ya. Sehat, Alhamdulillah ya. Masya Allah. Selalu tenang kalau lihat Ustadz Ahmad kan ini yang sibuk. Masya Allah. Alhamdulillah sudah menyempatkan ke sini ya. Terima kasih Ustadz. Habis Ustadz, kecelakaan loh. Iya makanya. Aku Allah. nanya kabarnya. Takut ada apa-apa. Tapi Alhamdulillah kayaknya udah sehat nih. Masya Allah. Kecelakaan nggak masuk rumah sakit lagi. Ngobatin diri sendiri. Masya Allah, semoga sehat-sehat terus ya Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Syan gimana nih kabarnya nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Sehat ya? Allah, tabarakallah. Semangat ya hari ini. Semangat hari ini, Masya Allah. Habis berduka, Oh iya. neneknya Kita turut berduka Jihan cita. meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik guru-guru, izin nih hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget. Nah, kita semua itu adalah anak bagi orang tua kita. Aku tuh meskipun udah gede gini, kata mama papaku pasti kamu tuh tetap aja kayak anak kecil gitu ya. Jadi, nah kadang ada curhatan seorang anak gitu ya. Pasti anak-anak di luar sana meskipun udah gede gitu ya, pasti sebetulnya ada rasa yang ingin ungkapkan gitu kepada orang tua. Tapi namanya seorang anak itu takut serba salah Ustadz. Posisinya tuh ingin mengatakan takut melukai perasaan orang tua, nggak dikatakan juga takutnya tuh terlalu lama memendam, takutnya nggak sehat juga. Nah makanya nih kita akan bahas dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah permintaan anak yang tak pernah terucap. Masya Allah. Baik, yang pertama izin saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Ustadz Afwan. Iya. Ini Masya Allah temanya ini mewakili perasaan aku banget. Aduh. Terutama semua anak-anak yang ada di Indonesia juga yang lagi nonton Ya. nih Masya Allah. Ustadz Maulana, permintaan anak yang nggak pernah terucap itu, yang pertama tuh saya tuh beneran deh, kalau mau dimarahin nggak apa-apa sama orang tua itu, tapi tolong jangan dimarahin di depan umum, jangan dimarahin di orang banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tuh pengen ngasih tahu atau takutnya dibilang melawan, nah gimana sikap anak sebaiknya kalau misalnya sudah dimarahin di depan umum gitu? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Baik, izin Ustaz Ahmad kan dan Ustaz Syam kan? Iya. Iya. Kan Ustaz Maulana kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya rasa dan saya yakin dan kita pasti sepakat, anak-anak yang lagi nonton pagi ini berterima kasih sama tim Islam Tindak. Betul. Karena anak-anak ndak mungkin demo sama orang tuanya. Betul. Takut durhaka. Betul. Ndak mungkin anak-anak ngamuk di depan orang tuanya. Inilah yang dilakukan anak-anak tantrum. Ya. Anak-anak tantrum itu ngamuk. Kenapa? Karena dia belum bisa mengungkapkan kata-kata
perihal tentang dirinya, perasaannya, maka diluapkan dengan ketantrumannya itu. Iya. Anak bayi tidak mungkin berucap, maka yang dia lakukan hanya nangis. Iya. Maka anak nangis itu pasti ada masalah, entah itu lapar, entah itu ngantuk, entah itu ngompol atau ada keluar sesuatu. Jadi ini orang tua harus peka. Hari ini tim Islam itu tidak mengangkat tema hal atau ucapan yang mau disampaikan sosok anak, protes anak, tapi tidak diucapkan, tapi dijabarkan lewat Masya Islam itu indah. Allah. Makasih banyak. Yang pertama, camkan. Anak itu sebenarnya pingin supaya orang tuanya silakan menegur, tapi jangan tegur di depan orang banyak. Kata Muhammad bin Idris Imam Syafi'i mengungkapkan, janganlah engkau menasihati aku di depan orang banyak, tegur aku di depan banyak, karena sama saja engkau mempermalukan. Nah, kalimat ini kita bisa ambil pembelajaran, sosok orang tua jangan pernah mempermalukan anak dengan cara memarahi anak di depan umum. Kalau mau cari waktu yang baik, tempat yang baik, empat mata, lalu ngobrolin dengan baik-baik, jangan pada saat emosi. Yang ada bukan mulut yang berbicara, tapi tangan yang berbicara. Ya, sebaiknya duduk baik-baik, jangan berdiri, sebaiknya duduk. Kalau Nabi mau menyampaikan sesuatu, harusnya sejajar. Jadi kan anak itu kan kecil. Kalau anaknya lebih pendek kecil, begini, maka kita jongkok. orang tua itu harus Masya duduk Allah. sejajar matanya, pandangannya, baru menasehati. Itu yang harus dianjurkan. Dalam Islam, untuk dalam al-nasihat, itu disampaikan. Bahkan kami di pesantren diajarkan, kalau mau menasihati orang, baca dulu surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita nasihati sebelumnya baca doa dulu. Maka ada 3 tingkat kesabaran orang tua dalam menasihati. Seorang orang tua jikalau mau menasihati anak ada 3 kesabaran. Sabar sebelum, sabar ketika, sabar setelah. Sabar sebelum mempersiapkan bahan-bahan untuk menasihati anak. 2. Sabar ketika menyampaikan, cari kata-kata baik, tempat yang baik, keadaan yang baik ketika mau menyampaikan anak. Dan yang ketiga, terima hasil. Dia mau laksanakan atau tidak, yang bersabarlah yang ketiga. Oh, jadi sesudahnya terima. Sesudahnya terima hasil. Dia mau ya Allah. Aduh. Maka belajarlah dari nenek. Nenek itu tidak berhenti ngoceh. Dengan nasihat yang sama terus dan tidak berhenti. Betul. Itulah hebatnya nenek. Waduh, Masya Allah. Memang tidak mudah juga menjadi orang tua ya. Tidak mudah. Masya Makanya Allah. saya terus terang belajar terus bagaimana bisa supaya 4 anak ini tidak pernah saya pukul, tidak pernah saya marahi. Betul. Tidak pernah. Waduh, Masya Allah. Sudah 13 tahun saya punya anak. Aku harus belajar banyak sama Ustadz Maulana nih. Baik, selanjutnya jamaah kita akan lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Iya, siap. Ustadz Afwan izin bertanya nih. Ini katanya permintaan anak yang tidak pernah terucap selanjutnya. Ini yang kedua. Katanya anak itu ojo dibanding-bandingkan. Nah Ustadz Syam, apa nih kita lanjutkan. Bagaimana sikap orang tua seharusnya ketika ingin menyampaikan supaya anak itu, mungkin tujuan orang tua itu ingin memotivasi, makanya membandingkan. Tapi bagaimana menurut Islam cara penyampaian yang baik supaya anak ini bisa termotivasi. Nah ini penjelasannya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Tabi Ustaz Ahmad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1,5 jam di mimbar Islam itu indah. Banyak nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Namun yang diterima oleh jamaah itu berbeda-beda. Ya. Ada yang menerima 1 jam, ada yang menerima setengah jam, ada yang mencatat cuma 1 kalimat, ada yang tidak ada masuk sama sekali. Subhanallah. Maka nasihat itu tergantung penerimanya, bukan penyampainya. Ya. Nasihat, ajaran yang nyampe kepada kita tergantung wadah yang kita miliki. Sama orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua membandingkan anaknya, anak yang berhati lapang maka akan menerima itu sebagai motivasi. Tapi ketika anak
tidak berhati lapang, maka dia akan merasakan sakit hati. Kenapa sih orang tua aku membanding-bandingkan? Tapi kalau anaknya lapang hatinya, dia tidak akan merasa dibandingkan. Dia merasa dimotivasi oleh orang tuanya. Oh, berarti orang tua aku pengen aku seperti kakakku. Oh, berarti orang tua aku pengen aku seperti adekku. Oh, berarti orang tua aku nggak mau aku gagal. Subhanallah. Berarti orang tua aku pengen aku seperti tetanggaku. Subhanallah. Kenapa? Hatinya lapang menerima. Karena nasihat itu tergantung penerimanya, bukan pemberinya. Subhanallah. Begitu pula ketika kita mendengarkan kajian. 2 jam kajian, subhanallah, tidak semua orang menerima 2 jam itu. Ada yang hanya menerima 1 jam, ada yang bahkan 15 menit, ada mungkin yang cuma menerima 1-2 ayat daripada satu kajian. Subhanallah. Sama ketika di sekolah. Maka yang pertama yang ingin kami ingatkan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mari kita bersihkan hati kita. Subhanallah. Ketika orang tua menasihati kita, membandingkan kita dengan saudara kita yang lain, lapangkan hati kita supaya kita merasa bahwa ini benar-benar orang tua saya ikhlas dalam memotivasi saya. Karena kalau hati tidak bersih, orang tua mau ngomong apapun, sebijak apapun orang tua kita udah jengkel duluan. Betul. Kenapa? Karena hati kita penerimaannya sebenarnya nggak mau terima dinasehati oleh orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanyakan kenapa orang tua ketagihan membandingkan anak, jadi memang nagih gitu, membandingkan itu memang nagih. Iya. Subhanallah. Kita mau contoh kemana lagi kalau nggak membandingkan gitu. Kita pasti cari contoh terdekat gitu ya. Dulu papa tuh ya, dulu papa nggak gini ya, dulu mama tuh ya, atau kakakmu dulu itu, subhanallah. Kamu udah hidup enak sekarang, subhanallah. Jadi dibandingkan yang seperti itu. Maka apa yang membuat seperti ini? Ternyata penyebabnya ya menurut para pakar adalah karena kekhawatiran orang tua. Kekhawatiran masa depan anak, subhanallah. Tentu saja itu berangkat daripada kasih sayangnya. Seorang anak misalnya dilihat di sekolah nilainya kurang bagus, maka orang tuanya langsung khawatir, gimana nanti anakku cari kerja ini ya, gimana ya orang dia nggak sepintar kakaknya, orang dia nggak sepandai kakaknya. Berangkat dari kekhawatiran orang tua, akhirnya dia membandingkan anaknya terhadap abangnya, terhadap kakaknya si anak tadi. Subhanallah. Maka pada saat itu juga mesti dipelajari bahwasanya apa yang bisa membuat orang tua tidak menyinggung anak dengan membandingkan, yakin bahwasanya takdir, rezeki, jodoh, ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berikhtiar masukkan anak ke sekolah terbaik, ke sekolah yang bisa kita mampunya kita, ikhtiarnya kita, bukan sekolah mahal yang kita maksud, tapi sekolah terbaik. Subhanallah. Berikan dia lingkungan terbaik terhadap anak, subhanallah. Seperti seorang wanita Ummu Sulaim ketika datang baginda Nabi SAW dari Makkah ke Madinah, Ummu Sulaim tidak pikir panjang, langsung kasih anak laki-lakinya. Ya Rasulullah, saya punya anak ini umur 10 tahun, namanya Anas bin Malik, terserah engkau mau diapakan anak ini. Ya, dikumpulkan dengan orang soleh. Jadi tidak capek-capek orang tuanya mendidiknya, tinggal dikumpulkan dengan orang soleh, selesai. Anas bin Malik jadi orang, subhanallah. Kemudian apalagi menghilangkan kekhawatiran berlebih terhadap anak dengan cara meyakini takdir, rezeki, jodoh, ajal adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimatnya. Berapa banyak perkelahian, pertengkaran, perceraian, pemutusan silaturahim disebabkan karena lisan. Makanya dalam riwayat disebutkan, setiap pagi seluruh anggota badan kita akan berkata kepada lisan, ya lisan, ittaqullah, wahai lidah, bertakwalah kepada Allah. Karena kalau engkau lurus, wahai lidah, kami juga ikutan lurus. Tapi kalau engkau melakukan suatu kesalahan, maka tangan ini akan ikut memukul, kaki ini akan melangkah ke tempat yang tidak baik, semua anggota tubuh akan ikut kepada lisan ini. Maka semua anggota tubuh berkata kepada lidah, wahai lidah, hati-hatilah. Maka subhanallah, orang tua mestinya menjaga lisannya. Hifdzul lisan ala salamatil insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia karena menjaga lisannya. Mestinya mengolah kata dengan baik, jangan sampai terkesan membandingkan sesuatu yang mungkin anak itu tidak mampu untuk mencapainya. Wallahu taala alam. Oh, Masya Allah, ini penting banget karena dua nih yang kena nih. Satu menjaga hati, Iya. satu menjaga lisan. Tapi untuk anak juga, untuk supaya bisa menerima apa yang dikatakan dengan orang tua. Jadi bisa menerimanya tuh dengan baik gitu ya. Mau tahu caranya? Gimana Ustadz Maulana? Kakak yang ditempati membandingkan itu yang ngajarin adeknya. Subhanallah. Jadi bukan adek ini dipaksa untuk sama Seperti dengan kakak. kakaknya, Ya, betul, tapi kakaknya lah yang disuruh untuk membantu adeknya. Masya Jadi menularkan Allah. ilmu yang ada padanya kepada adeknya. Jadi pas udah gede juga jadinya Iya, saling jadi memiliki- banyak gurunya. Iya, betul. Jadi Mas Masya Sita Allah. itu banyak gurunya karena 3 kakaknya. Masya Masya Allah. Allah, berarti Ustadz Nawar mendidiknya air bagus anwar. nih, Masya Allah. Ilmu banget untuk kita. Baik, terima kasih Ustadz Syam penjelasannya. Baik jamaah Islami yang dirahmati Allah, Masya Allah pembahasan kita nih mengenai permintaan anak yang tidak pernah terucap. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Ahmad kan. Ustadz Afwan izin bertanya, nah ini katanya permintaan anak yang nggak pernah terucap. Yang ketiga adalah memilih sesuai keinginannya. Ya. Jadi banyak banget nih misalnya
anak itu dikatakan pintar atau misalnya sukses kalau misalnya sudah keterima kerja di sini, keterima di universitas ini, atau misalnya nilai matematikanya bagus. Padahal ternyata anak itu sebenarnya tuh kelebihannya bukan di matematika, bisa jadi di olahraga, di kesenian gitu ya. Nah, apakah seorang anak itu boleh meminta kepada orang tuanya nih secara khusus gitu ya, dengan sesuai apa minat dan bakatnya gitu ya. Nah, tapi bagaimana cara menyampaikan yang baik gitu tanpa menyakiti hati orang tua? Nah, ini mohon penjelasannya Guru Tafadol. Ya, Ustaz, izin. Ya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna ghaira zamanikum." Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah anak kalian, didiklah anak kalian dengan cara yang berbeda seperti zaman yang mereka ada di saat ini. Karena sesungguhnya mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zaman kalian ketika kalian dulu masih kecil. Maka orang tua itu harus pandai melihat bagaimana karakter anak, apa kelebihan anak, apa yang dikuasai oleh anaknya, sehingga tidak serta-merta memaksakan anaknya untuk mengikuti kehendak orang tuanya. Akan tetapi orang tua boleh memaksakan sesuatu yang menurut orang tua adalah kebaikan untuk anaknya. Karena orang tua memiliki hak yang mutlak untuk anak-anaknya di dalam memberikan pendidikan, baik itu pendidikan yang formal maupun pendidikan non formal. Maka orang tua punya hak yang besar. Kenapa? Karena orang tua pasti akan selalu menginginkan kebaikan ada pada anak mereka, dan tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan untuk anaknya. Akan tetapi anak juga boleh mengutarakan sesuatu keinginannya, apakah dia ingin belajar ini, belajar itu, dan lain sebagainya. Karena mungkin dia merasa bahwa di bidang ini dan di bidang itulah dia memiliki kemampuan untuk bisa sukses. Maka sampaikan kepada orang tua, akan tetapi dengan bahasa yang baik, dengan adab, dengan lemah lembut, dan jangan sampai menyakiti hati orang tua. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di zaman sekarang, banyak anak-anak yang mereka ketika menyampaikan keinginannya kepada orang tua, akhirnya menyakiti hati orang tua. Dan ini yang bisa menyebabkan kegagalan dan tidak mendapatkan kesuksesan dari apa yang dia ingin raih dan ingin dia capai. Dan bagi anak-anak perlu kita ketahui bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man asbaha murdiyan li muskhiton li walidayhi fa anna lahu sakhit, wa man asbaha muskhiton li murdiyan li walidayhi fa anna lahu radin." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang anak yang bangun di waktu pagi, dia mendapatkan keridhaan aku, tapi mendapatkan kemurkaan orang tuanya, maka ketahuilah aku juga murka kepadanya. Tapi siapa orang anak yang bangun di waktu pagi, dia mendapatkan keridhaan orang tuanya dan dia mendapatkan kemurkaan aku, maka aku juga ridho kepada anak tersebut. Maka anak boleh menyampaikan keinginannya kepada orang tua, tetapi jaga adabnya, ucapannya lemah lembut, sampaikan dengan sopan, bicara baik-baik, dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang tua akan menerima apa yang menjadi keinginan anaknya selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagai orang tua kita mampu memberikan pendidikan yang terbaik dengan cara yang baik untuk anak kita, dan sebagai anak kita mampu menyampaikan keinginan kita, apa yang menjadi keinginan kita dengan cara yang adab, yang baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Aduh, bentar nih. Astagfirullahaladzim, Zo. Kan udah dikasih tahu kemarin. Tuh kan, coret-coret tembok lagi. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Kemarin udah dicoret-coret tembok, sekarang lakuin lagi. Kenapa, Jangan. Mikdad? Ini Ustadz biasa. Ngomel-ngomel sendiri lagi di ngasih situ. tahu anakku nih, karena di rumah itu sering banget tuh ngeberantakin apa coret-coret tembok gitu. Mau anaknya tidak coret-coret tembok? Mau Ustadz. Siapin papan tulis. Oh iya. Tulis coret Udah, situ. tapi tetap aja namanya anak kecil. Banyak aja yang hal-hal yang dilakuin gitu. Kurang lebar, Pak, kayak ini, kemarin. Gimana Ustadz? Jangan ngungkit-ngungkit. Ya abis namanya orang bisa. tua kadang kesel. Orang tua itu tidak boleh hitung-hitungan sama anak, apalagi ngungkit kesalahan anak, kasihan Oh tahu. gitu ya. Tapi gimana caranya? Abisnya kalau nggak diingetin kan, kalau nggak diungkit takutnya kejadian lagi Ustadz. Ngoceh aja di situ. Gimana Yang sih? jelas gini, kepada jamaah sambil Mikdad ngoceh-ngoceh, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini tembok rumah jadi warna-warni semua.